Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo sahabat bahasa, senang sekali kami kembali dapat menyapa Anda melalui siaran mandiri Siniar Kelasa di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Ruang Temu edisi kali ini dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional dengan tema Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Nah, sahabat bahasa, tahun 2025 ini menjadi momen penting karena bertepatan dengan peringatan ke-25 dari Hari Bahasa Ibu Internasional yang dicanangkan sejak tahun 2000. Sahabat bahasa, di seluruh dunia saat ini ada lebih dari 8.000 bahasa yang masih hidup dan digunakan. 7.000 diantaranya masih aktif disyaratkan ataupun dituturkan, dan sisanya ini sudah mulai masuk ke ranah kepunahan atau bahkan sudah ada yang punah. Sehingga harus ada upaya-upaya masif untuk terus mempertahankan eksistensi dari bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa pendekatan pendidikan multibahasa dapat meningkatkan partisipasi di kelas, juga dapat memperbaiki tingkat retensi, dan mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat yang lebih besar dalam proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Sehingga pendidikan multibahasa yang berbasis pada bahasa ibu ini menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan juga dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dengan tema Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua, Badan Bahasa terus berupaya untuk mendukung revitalisasi bahasa ibu dengan terus melakukan revitalisasi bahasa daerah melalui program-program yang telah dan tentunya nanti akan dilaksanakan. Nah, untuk itu bersama saya Parias, kita akan membahas tema ini dengan narasumber yang luar biasa dalam Bincang Ruang Temu edisi peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan tema Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Dan telah hadir narasumber yang nanti akan membahas lebih dalam terkait tema kita kali ini. Untuk itu saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber. Yang pertama ada Ibu Dian Anggreni SSMPD, Widya Bahasa Ahli Muda dari Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak Rias. Tabipun. Ya pun. Dan selanjutnya ada dua orang lagi yang begitu istimewa sudah kita undang dari SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Ada siswa dan ibu gurunya. Saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk Ibu Emma Erlinda SPD, Guru Bahasa Lampung SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Selamat datang Ibu. Ya, pagi, Kak. Terima kasih sudah hadir. Dan yang paling cantik ini ada siswa yang begitu luar biasa berprestasi, Amira Gadis dari SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Halo Amira. Halo Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita akan berbincang terkait tema kita hari ini, Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Saya mulai pertanyaan dari pertama dulu, Bu Dian ya. Hari Bahasa Ibu Internasional ini sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, dan apa sih tujuan dari adanya peringatan Hari Bahasa Ibu ini? Baik, terima kasih Pak Rias atas pertanyaannya. Saya belum menyapa Bu Emma nih. Silakan. Selamat pagi Bu Emma, Amira yang cantik, kemudian sahabat bahasa Balai Bahasa Provinsi Lampung. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini sebenarnya dilatar belakangi dengan peristiwa yang terjadi di Bangladesh pada tahun 1952. Nah, pada saat tersebut terjadi peristiwa yang sangat penting dan kemudian selalu diingat oleh seluruh masyarakat di dunia bahwa masyarakat Bangladesh pada saat itu memperjuangkan bahasa ibu mereka, bahasa Bengali, untuk menjadi bahasa ibu mayoritas yang digunakan penduduk Bangladesh. Nah, dari peristiwa tersebut kemudian UNESCO menetapkan pada tahun 1999 dan kemudian mulai memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional itu tanggal 21 Februari tahun 2000 menjadi Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, tujuan dari UNESCO mencanangkan atau menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Bahasa Ibu Internasional guna mendorong pemahaman masyarakat tentang keberagaman bahasa. Di Indonesia saja seperti kita ketahui ada 718 bahasa daerah.
dan kemudian juga menghormati perjuangan dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir yaitu tentu saja melestarikan bahasa daerah. Baik, jadi ada sejarah yang melatar belakangi sehingga diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Kemudian saya juga bertanya kepada Bu Emma sebagai guru di sekolah. Menurut Bu Emma, seberapa penting peringatan Hari Bahasa Ibu itu untuk dilakukan, dan adakah dampaknya bagi pendidikan di Indonesia ataupun di sekolah secara khususnya, Bu, untuk peringatan Saya bahasa sangat Ibu? penting karena bahasa daerah itu merupakan bahasa yang sejak kecil ya, bahasa ibu yang disampaikan pertama kali melakukan komunikasi dengan anak. Ya, jadi di sini kita dengan anak itu mampu memberikan bahasa dalam tutur katanya, ya, dalam bahasanya, contoh-contohnya. Seperti di undang-undang kita juga ada undang-undang dasar itu pasal 32. Ya, undang-undang ayat 1 sampai 2 tentang kedudukan bahasa. Betul. Bahasa daerah, ya. Serta ini juga ada juga identitas. Betul. Ya, Pak PP, peraturan pemerintahnya nomor 19 tahun 2005 tentang standar isi muatan lokal bahasa daerah Lampung. Jadi di sini kita seharusnya menampilkan duta bahasa Lampung, ya. Kita harus melestarikan budaya Lampung, diadakan segera kepada pemerintah supaya melaksanakan, ya, bahasa daerah itu kepada masyarakat, terutama kepada siswa, supaya mereka aktif dalam melaksanakan bahasa, ya, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Sehingga program pemerintah itu harus dilaksanakan, sehingga di naungan nanti SMP dari SD, ya, SD, SMP, SMA mereka anak-anak dapat melaksanakan bahasa daerah itu, sehingga bahasa daerah itu tidak punah. Betul. Ya, maksudnya Jadi, seperti itu. Ya. Ada upaya untuk menunjukkan bahwa bahasa itu bagian dari identitas bangsa. Betul. Menjaga bahasa artinya menunjukkan eksistensi sebagai suatu bangsa itu, bahwa ini dari kita gitu. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya kepada Amira. Kita ketahui bersama bahwa anak-anak Indonesia itu minimal biasanya menguasai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, kalau untuk Amira sendiri bisa berbahasa daerah? Alhamdulillah bisa. Bisa. Bahasa Bahasa Lampung. Nah, menurut Amira, penting nggak sih belajar bahasa daerah itu? Bagi saya sangat penting ya buat diri saya sendiri dan untuk para siswa yang lainnya. Betul. Karena itu juga biasanya pengalaman pribadi saya sendiri juga. Pernah tuh yang di kampung saya ada kejadian. Apa tuh? Harga ini ada tetangga julid. Oh, gitu. Zaman sekarang. Ya, mereka tuh pernah ngomong saya tapi pakai bahasa Pakai bahasa Lampung. Lampung. Karena ngiranya saya ini orang kota, dikiranya saya nggak mengerti bahasa mereka ini apa. Padahal saya ini ngerti apa yang mereka omongkan itu karena mereka menggunakan bahasa Lampung. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, terus manfaatnya juga bisa nunjukin identitas diri saya sendiri. Betul. Misalnya nih ya, kalau saya ngomong dengan orang lain pasti tahu lah nada saya seperti apa. Nah, itu ciri khas saya juga. Karena ciri khas saya ini nadanya tegas. Jadi orang mikir, oh tegas nih, berarti orang Lampung nih pasti. Nah, itu saya bangga sama diri saya sendiri. Selain itu juga, alhamdulillah sekolah saya juga mendukung untuk para siswa yang lainnya buat mempelajari bahasa daerah dengan cara mengikuti KKBM di sekolah mempelajari bahasa Lampung dan yang lainnya. Betul. Jadi difasilitasi juga oleh sekolah ya. Iya. Oke. Jadi ini salah satu tip juga barangkali kalau tidak mau dirundung oleh teman-temannya, tidak harus bisa berbahasa daerah gitu ya, Amira ya. Baik. Jadi punya ciri khas juga Amira dibandingkan teman-temannya. Jadi karena bisa berbahasa daerah dan teman-temannya mungkin kurang bisa berbahasa daerah, jadi ini bisa menjadi salah satu nilai tambah untuk Amira sendiri ya. Kemudian saya juga ingin bertanya ke Bu Dian terkait program yang dimiliki oleh Balai Bahasa tentunya untuk mendukung pelestarian bahasa daerah ini apa saja, Bu Dian? Iya, banyak sekali program yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung untuk mendukung pelindungan dan pelestarian bahasa daerah. Yang pertama yaitu kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Nah, kegiatan ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2023.
kegiatan ini merupakan bagian dari episode ke-17 dari platform Merdeka Belajar. Nah, kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Aryas. Jadi mulai dari pemerintah daerah, kemudian tokoh adat, praktisi, kemudian guru bahasa Lampung, serta siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang tersebar di 15 kabupaten kota. Nah, tahun ini RBD adalah tahun ketiga. Oh ya. Ya. Kemudian juga kami punya program inventarisasi kosakata bahasa Lampung. Nah, dari hasil kegiatan inventarisasi ini Balai Bahasa Provinsi Lampung sudah menerbitkan 2 kamus. Ya, pada tahun 2009 dan yang terakhir kemarin itu kamus Lampung Indonesia terbit pada tahun 2020. Nah, pada kamus ini terdapat 11.137 lema yang dilengkapi dengan kurang lebih 6.118 kalimat dalam bahasa Lampung. Wah, lengkap Ya. ya. Jadi ada bukan hanya lema tapi ada contoh kalimat. Iya, contoh kalimat ya. Ini juga sudah diterbitkan dan sudah disebar ke beberapa sekolah. Semoga sekolah SMP 12 juga sudah terima ya, Bu. Iya. Selain cetak ada bentuk digitalnya? Ada digital. Jadi bisa dalam bentuk cetak bisa digunakan juga dalam versi digitalnya. Nah, kemudian saya akan bertanya juga dengan Bu Emma. Nah, program-program yang sudah dibuat ataupun dicanangkan oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung ini apakah sudah dirasakan di sekolah Ibu dan bagaimana dampaknya program tersebut? Makasih Kak Tia pertanyaannya. Ya. Itu dampak itu sangat ya di sekolah kami itu sangat berguna sekali Kak Tias ya. Apalagi siswa-siswanya ya yang aktif yang dalam kita sini mengajarkan dalam bahasa Lampung ya dan berkata tutur kata yang baik dan yang benar juga. Di sini saya rasakan juga diadakannya kemarin itu ya ini cerpen ya. Kemah cerpen. Kemah cerpen ya. Festival Tunas Bangsa Ibu ya di sini. Di sini sangat mendukung sekali itu program itu ya Kak, kalau bisa diadakan lagi gitu ya. Karena di sini siswa kita aktif ya, mereka dapat menyampaikannya di acara tersebut, menuangkan ya apa yang telah kita ajarkan di sekolah sehingga siswa dapat memberikan semangat kepada teman-temannya di sekolah dan memberikan contoh kepada teman-temannya di situ. Artinya ada dampak yang cukup signifikan bagi siswa di sekolah ya Bu, dengan adanya program revitalisasi bahasa daerah yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Amira. Tadi ada kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, kemudian kemah cerpen. Apakah Amira terlibat di kegiatan itu? Terlibat. Dan gimana pendapatnya terkait kegiatan yang kemarin diikuti tersebut? Menurut pendapat saya nih ya, kegiatan itu sangat berguna bagi saya ya, dan untuk peserta yang lainnya juga pasti sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Karena kegiatan kemah cerpen itu kan kita dapat ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Dan juga saya yang tadinya tidak tahu ini kayak gimana, jadi saya tahu karena ngikutin kegiatan tersebut. Saya juga mendapatkan banyak teman dari kegiatan FTBI dan kemah cerpen. Dan itu yang juga bukan teman dari kota saja, tapi dari provinsi lainnya. Dan juga saya yang lainnya bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Yang tadi cuman kami tahu ini aja gitu. Jadi kami tahu semuanya. Jadi banyak pengetahuan baru ya. Terus juga kami juga tahu bagaimana membuat cerpen yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami juga para peserta yang lainnya sangat berpartisipasi aktif ya kepada Balai Bahasa karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Memberikan apresiasi kepada Bahasa ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Amira untuk ceritanya. Berarti kemarin diminta untuk membuat cerpen. Iya. Selama kegiatan itu. Iya, itu diedit dari hasil lomba. Oh gitu. Jadi ada diminta untuk membuat cerpen dalam kegiatan tersebut hasil karya Amira sendiri. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya Amira
proses kreatifnya itu dimulai dari apa? Mulai apakah membuat kerangka ceritanya dulu atau tulis-tulis aja dulu yang penting jadi ceritanya, itu prosesnya gimana tuh sampai tercipta cerpen yang akhirnya sampai menjadi buku yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung. Itu prosesnya gimana membuat cerita itu? Pertama saya nyariin ide pokok. Terus? Setelah saya mendapatkan ide pokoknya, saya menentukan temanya dulu. Betul. Temanya bagaimana agar saya bisa nyusun ceritanya. Terus saya buat serangkaian dari ide-ide di kepala saya sendiri, dan juga saya menentukan alurnya bagaimana nih, apakah ini alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah dari situ saya membuat topik permasalahan, puncak permasalahan dan penyelesaiannya. Selain itu juga saya menentukan tokoh-tokoh nih yang terlibat dalam situ, apa aja nih tokoh pertama, tokoh keduanya saya juga menentukan. Dan juga karena ini cerpennya berbahasa Lampung, jadi saya langsung nulis menggunakan bahasa Lampung. Langsung dalam bahasa Lampung? Iya, tidak langsung menggunakan bahasa Indonesia, langsung bahasa Lampung. Kalau yang buat lainnya bisa sih untuk bahasa Indonesia dulu baru disalin gitu. Tapi menurut saya lebih baik langsung ke bahasa Lampung aja. Langsung efektif Iya, ya? efektif. Dan juga kalau bagi saya nih ya, kita kalau buat cerpen ini jangan langsung tertuju ke topiknya gitu. Tapi penyelesaiannya juga, gimana nih endingnya, apakah happy ending, apa set ending gitu ya, biasanya kan itu ada tuh ya. Karena biasanya juga kita nih punya ini loh, pemikiran blok itu, kayak aduh apa nih lanjutan ceritanya kan ya. Nah pasti kita juga harus dong, kadang juga karena kita mentok nih pikirannya, kita nggak lanjutin ceritanya, nah itu nggak bisa. Nah dari situ kita harus mikirin dari awal, kayak mana sih ini, gimana juga endingnya. Nah baru situ kita baca ceritanya sesuai pikiran kita sendiri. Kadang juga kita bisa nih lihat dari cerita karya orang lain, nah kayak inspirasi gitu. Kadang saya juga suka baca sama ini novel, dan di situ juga saya ini inspirasi di situ. Sama juga yang kayak alur flashback segala macam, itu biasanya saya ambil ada dari kisah seseorang yang udah sukses gitu. Kayak misalnya nih, kayak yang itu penjual keripik sukses yang di Bandar Lampung itu saya ambil dari cerita itu juga. Jadi banyak referensi, inspirasinya didapatkan, kemudian disusun berdasarkan dengan langkah-langkah yang tadi sudah diceritakan. Itu saya salut banget loh sama Amira ini. Sekecil ini dia udah bisa menjabarkan teori-teori pembuatan cerita pendek yang runut dan sangat akademis gitu. Jadi ini luar biasa sekali, kayaknya berbakat jadi chef. Ada tokoh favorit nggak, penulis novel atau siapa gitu? Paterelli atau siapa gitu? Suka ya? Iya. Ini mudah-mudahan nanti menjadi penulis hebat di masa depan. Nah, terus saya juga penasaran nih, ini siswanya luar biasa nih, cerdas, kemudian dia bisa menjabarkan proses kreatif pembuatan cerpennya. Nah, ini bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh gurunya sehingga siswanya bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Itu bagaimana prosesnya, Bu? Prosesnya itu saya harus mendampingi dan benar-benar mengenal apa yang dibutuhkan seorang siswa ya. Contohnya sebagai Amira ya. Jadi kita dan pemahaman ini apa yang kita tuangkan, kita lihat dulu kemampuan siswa itu di mana. Dia mampu atau tidak. Misalkan tidak mampu ya kita kembangkan, kita berikan contoh-contoh ya, bahasa yang baku, bahasa yang baik sehingga mereka dapat memberikan nanti masukan kepada teman-temannya sebagai contoh juga untuk teman-temannya, untuk dia ke depannya, untuk ke SMA-nya. Apalagi SMA sekarang kan memang bahasa Lampung juga ditingkatkan juga ya. Maka dari situ kemampuan siswa itu memang benar-benar kita harus mendukung memberikan masukan-masukan dalam berbahasa yang baik dan benar. Baik, jadi itu ada proses dukungan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh guru maupun sekolah untuk membangun kreativitas dan juga kemampuan siswa khususnya dalam berbahasa daerah ya, Bu. Kemudian saya juga ingin mengetahui program lainnya mungkin yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung untuk mendukung pelestarian bahasa daerah. Selain dari program yang tahun lalu sudah diadakan, adakah program yang berbeda di tahun ini, Bu Dian?
Iya, untuk program yang tahun lalu yang saya sebutkan tadi itu masih kita laksanakan tahun ini. Tapi untuk ada tambahan baru nih, yaitu kegiatan pemetaan bahasa dan sastra. Nah, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di 3 titik di Provinsi Lampung. Namun kami masih menunggu arahan selanjutnya kabupaten mana nanti yang akan menjadi daerah tempat pengambilan data. Nah, sebenarnya kegiatan pemetaan ini tujuannya yaitu untuk memotret atau mengidentifikasi bahasa dan sastra daerah yang berkembang di masyarakat. Ya, selama ini kegiatan ini sempat kami lakukan, namun vakum. Kemudian sekarang karena sejalan dengan visi dan misi Badan Bahasa, kemudian tahun ini mulai kembali kami laksanakan. Karena ini penting, menurut saya ini hal yang penting untuk melakukan pemetaan bahasa dan juga sastra, karena itu berkaitan dengan proses pembinaan dan pengembangan agar pelestarian bahasa daerah itu bisa lebih optimal ya Bu Dian. Nah, terus saya juga ingin bertanya juga ke Bu Emma sebagai guru, apa sih harapan Bu Emma ke depannya terhadap bahasa Ibu, khususnya bahasa daerah ya Bu, dan bagaimana sih ke depannya harapan Ibu untuk pembelajaran bahasa daerah di sekolah ini seperti apa? Harapan saya seluruh siswa harus bisa ya dalam berbahasa, tutur katanya. Maka kami sebagai forum mengadakan forum MGMP Bahasa Lampung ya. Di situ kita membuat cara-cara ya dari dalam bahasanya, aksaranya ya, semuanya yang ada yang tercantum di dalam forum MGMP Bahasa Lampung itu. Sehingga kita siswa-siswa nanti mampu dapat melaksanakan apa yang telah kita rencanakan di dalam forum tersebut. Sehingga mampu dalam melaksanakan apapun siswa, apa yang kita terangkan ya dalam titiknya, dalam induk hurufnya, di situ nanti mereka akan tahu bahwa seperti inilah aksara Lampung dan berbahasanya. Kalau bisa nanti kita akan diadakan kamus ya, kamus. Di situ mereka dapat membaca apa saja kosakata yang kita berikan kepada mereka, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Emma. Dan terakhir juga saya ingin bertanya ke Amira. Menurut Amira, seberapa penting kita harus melestarikan bahasa daerah? Kenapa? Kenapa itu menjadi penting? Penting sekali itu ya, apalagi buat umuran saya begini. Karena zaman sekarang juga ada nih orang seumuran saya nih, omongannya kayak nggak sesuai dengan umur, dan juga mereka biasanya memakai bahasa gaul dan juga jarang nih ada yang pakai bahasa Lampung atau bahasa yang lainnya juga, suku lainnya, kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Dan bagi saya nih ya, bagi saya sendiri, sebaiknya kita juga harus melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa daerah dan bahasa ibu kita, karena itu sangat penting agar tidak terjadinya punah segala macam lah itu. Dan juga sebaiknya kita harus berkomunikasi lebih sering oleh orang rumah, seperti saya nih, saya dan kakak-kakak saya juga sering tiap hari berkomunikasi, berbicara bahasa Lampung biasanya sama ayah dan ibu saya juga. Jawa Lampung. Pasti pakai bahasa Lampung. Iya, bahasa Lampung. Masya Allah. Betul, karena itu benar apa yang disampaikan oleh Amira, bahwa pelestarian bahasa daerah itu tuh menjadi penting karena itu bagian dari budaya dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kata orang Lampung tuh makan sapa lagi, makan kapan lagi. Nah, terakhir pernyataan penutup nih oleh Bu Dian selaku Widya Bahasa Muda dari Balai Bahasa Provinsi Lampung. Silakan Bu Dian. Iya, terima kasih Pak Rias. Tapi sebelum kalimat penutup saya ingin mengenalkan bahan bacaan yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung. Jadi nanti Adik Amira bisa nih membuka laman Balai Bahasa Provinsi Lampung. Kami punya 99 bahan bacaan yang bersumber dari bahasa Lampung. Tetapi juga ada bahasa Indonesia ya. Jadi bisa diakses kolaborasi. Iya, nanti diajak anak-anak di sekolah untuk mengakses bahan bacaan tersebut. Nah, ini karena diminta untuk kalimat penutup ya. Baik untuk kita semua masyarakat Lampung dengan semangat peringatan Hari Bahasa Ibu
internasional, mari kita lindungi dan lestarikan bahasa Lampung. Bahasa daerah mendukung pembelajaran yang bermutu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Nah, sahabat bahasa, seperti yang sudah disampaikan Bu Dian, Balai Bahasa Provinsi Lampung memiliki bahan bacaan pendukung literasi yang dapat sahabat bahasa nikmati dan dapat diunduh melalui laman web Balai Bahasa Provinsi Lampung, dan sahabat bahasa dapat menikmatinya secara gratis, termasuk buku yang ada di depan ini, Cerita Bunta, merupakan rangkaian ataupun antologi cerita pendek yang ditulis oleh siswa SMP oleh Amira dan teman-temannya melalui kegiatan Kemah Cerpen yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung. Selain buku antologi cerita pendek ini, juga banyak buku cerita anak dwi bahasa yang juga dapat dinikmati oleh sahabat bahasa dengan mengunduhnya di laman web Balai Bahasa Provinsi Lampung. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir. Ibu Dian, terima kasih. Sama-sama. Ibu Emma, terima kasih. Amira, Sama-sama. terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk berbincang di ruang temu edisi peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Dan sahabat bahasa, demikianlah bincang temu edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat bahasa yang menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk membagikan video ini serta berlangganan kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Lampung. Dan akhirnya saya Parias Narakata Ruang Temu pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.